Rezim teroris Iran semakin terpuruk dan semakin stres, teman-teman. Yang dimana beberapa hari ini dia mulai mendeklarasikan untuk nambah musuh. Dia sudah babak belur menghadapi Amerika, malah sekarang nambah musuh lagi dengan menentang negara-negara Teluk berperang. Kuwait, Qatar, ya, Riyadh, UAE, negara-negara Teluk di tetangganya diserang. Yang diserang apa? Fasilitas umum, hotel. Oh my God. Bandara, apartemen, apa lagi? Pokoknya fasilitas-fasilitas umum. Ada juga sedikit pangkalan militer AS yang diserang. Cuman apa? Lebih banyak kepada orang-orang tak bersalah. Di Selat Hormuz, kapal tanker Thailand diserang, kapal tanker Jepang diserang. Pokoknya orang-orang tak bersalah diserang. Karena apa? Mulai panik, senjatanya mulai habis, radar udaranya mati, pesawat tempurnya habis, bahkan kapal tempurnya sudah tidak bertempur lagi. Jadi dia melakukan berbagai macam cara agar bisa dipuji oleh dunia, seolah-olah mampu bertahan. Kita mampu nih bertahan dari serangan Amerika Serikat. Ingin begitu dia. Rezim teroris ini ingin membuat klaim semacam itu. Namun apa, teman-teman? Semakin babak belur. Cuman negara Arab penuh kasih sayang. Arab Saudi penuh dengan kasih sayang. Meskipun sudah bertahun-tahun menepis serangan dari Iran, serangan ini ditepis, serangan itu ditepis, ya, mengirimkan rudal ini ditepis, tak pernah membalas. Karena apa? Tidak mau menyulut perang, tidak mau berkonflik. Tapi Iran ini sebagai negara teroris ingin berkonflik. Jadi kalau kata Naruto, menjadi Hokage adalah jalan ninjanya. Kalau bagi Iran, konflik terorisme adalah jalan ninjanya. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Siapa yang berani bantah? Kalau Iran bukan negara teroris, siapa yang berani bantah? Dengan data fakta yang sudah saya paparkan di beberapa video, siapa yang berani bantah? Bahkan pengamat geopolitik juga menyatakan bahwa Iran sekarang tengah banyak menteror negara-negara tetangganya. Karena apa? Satu, perhatikan, Ayatullahnya sudah mati. Ayatullah Khomeini mati. Terus mereka mengusung satu nama, yaitu anaknya, Ayatullah Mujtaba. Tidak menjelang beberapa lama, Ayatullah Mujtaba dibuat cedera, yang dikabarkan sampai patah kaki atau kakinya harus diamputasi karena luka berat, diamputasi. Setelah itu, beberapa petinggi Iran banyak yang tewas. Lebih dari 10 petinggi Iran tewas dalam kurun waktu 2 pekan. Mau masuk ke pekan ketiga, tewas lagi. Pemimpin tertinggi Garda Revolusi Iran beserta komandannya tewas. Kenapa bisa tewas? Karena dia mencoba memberanikan diri tampil di publik. Sudah enak-enak dia bersembunyi di publik, podcast, bikin video podcast ya, di tempat ruangan gelap, tak terdeteksi di mana keberadaannya. Tiba-tiba dia berani keluar. Dia keluar, nongol. Tidak lama setelah dia nongol, dibidik. Sudah enak-enak ngumpet keluar. Akhirnya apa? Setelah tewasnya pemimpin Garda Revolusi Iran ini, beberapa ulama, karena kan dianggap nih, pemimpin tertinggi Garda Revolusi Iran, si Ali siapa itu, dia adalah sebagai Dewan Keamanan Negara. Dewan Keamanan dia ini. Kalau dia sudah mati, artinya apa, teman-teman? Tidak aman lagi. Yang untuk komandoi negara tersebut dari ancaman sudah tidak ada lagi. Ayatullahnya sudah tidak ada lagi. Pemimpin tertingginya sudah tidak ada, teman-teman. Sudah tidak bisa memberikan orasi, tidak bisa memberikan motivasi, tidak bisa memberikan pidato kembali. Kenapa? Ketakutan. Dan ketakutan itu tidak berhenti sampai di sana. Sampai petinggi-petinggi Iran ini, ulama-ulama Iran kabur kemana-mana. Mencar, ada yang ke Oman, ada yang ke Turki, ada yang ke Kanada, ada yang ke Rusia. Ya, Mujtaba itu kan ke Rusia, mencar. Mujtabanya ke Rusia. Para petinggi-petinggi ulamanya ada yang ke Oman, ada yang ke Turki, ada yang ke Kanada. Semuanya berpencar pergi ke negara-negara tetangga untuk ngumpet. Dan sekarang negara Iran ibarat negara tanpa rezim. Karena orang-orang tertingginya sudah pada kabur kemana-mana. Apalagi ditambah semakin stresnya mereka, pasukan perangnya makin habis. Banyak yang membelot. Ahli nuklir Iran membelot ke Amerika Serikat dan akhirnya dieksekusi. Milisi-milisi Iran, ada sebagian yang membelot, dieksekusi sama mereka. Rakyatnya meminta perubahan, demo damai, demonstran damai, dibantai. Apa yang dibantai oleh rezim teroris ini? Apa yang nggak dibantai?
Coba kalian komentar pendukung Iran, apa yang gak dibantai sama Iran? 700.000 warga Suriah dibantai Iran. Siapa yang berani komentar membela itu? Oh enggak, itu perang sama anak kecil. Ratusan ribu, 100.000 kurang lebih anak kecil di Suriah bergelimpangan di jalanan, mati akibat rudal yang berbahan kimia juga, senjata kimia. Perang dengan anak-anak. Siapa yang berani membela Iran, negara rezim teroris ini? Arab Saudi antek Amerika, budak Amerika. Emang kalian pengen Arab Saudi berperang dengan Amerika? Kalian ingin melindungi Arab Saudi? Coba saya tanya, mau sampai kapan kalian ingin perang-perang? Mau sampai kapan? Emang kalian mau perang? Oh, coba nih pendukung Iran di Indonesia, saya tanya, kalian berani nggak perang? Berangkat ke Amerika, perangi Amerika. Bawa senjata apa yang kalian pengen di Indonesia? Ambil, minta ke Prabowo, berangkat ke Amerika, perangi Amerika. Atau undang Amerika ke Indonesia, yuk perang dengan Indonesia. Indonesia nih simpatisan Iran. Berani begitu? Jangan mimpi. Negara Arab Saudi ingin membangun perdamaian, menjalin aliansi dengan Amerika, menjalin aliansi dengan Rusia, dengan Cina, dengan beberapa negara lainnya untuk menciptakan perdamaian tanpa konflik. Bahkan Arab Saudi pernah berusaha untuk berdamai dengan Iran, teman-teman. Meskipun Iran telah membantai ulama-ulama Sunni di Ardus Syam, membantai umat muslim Sunni di Suriah, Arab Saudi pernah berusaha berdamai dengan itu. Namun apa, teman-teman? Iran tak mau damai. Sering sekali mengirimkan rudalnya, balastiknya, drone-drone peledaknya melalui negara-negara yang dikuasai Syiah. Seperti di Yaman, Syiah Houthi beberapa kali mengirimkan rudal ke Arab Saudi, tapi mudah ditepis. Dari Lebanon, ada Hizbus Syaiton mengirimkan rudal juga ke Arab Saudi, ditepis. Gak ngelawan Arab Saudi. Dari Irak juga, Syiah di Irak tuh mengirimkan rudal ke Arab. Dari Iran, besar-besaran. Sampai sehari, beberapa hari, 6 rudal menghantam. Sampai 1 rudal berhasil menghancurkan fasilitas energi di Arab Saudi. Dan ini membuat Arab Saudi marah. Apa gak semakin babak belur Iran apabila negara-negara Teluk ini bersatu nyerang Iran? Amerika nyerang Iran, Israel nyerang Iran. Kapan Iran mau berdamai? Setelah berhasil membantai warga muslim Sunni di Suriah, dia tidak berhenti sampai di sana. Tidak berhenti, teman-teman. Malah semakin parah. Ini sebenarnya negara stres ini ya. Iran ini dipimpin oleh rezim yang stres. Rezim yang amburadul. Rezim jahat, diktator, pembunuh umat muslim Sunni. Di depan kamera sok moderat, di belakang kafir, halal darahnya. Apa buktinya? Ketika rezim Iran, yaitu Ayatollah Khomeini, menjabat tangan Bashar Assad. Apa kata Ali Khomeini? Bunuh lawan-lawan kalian di Suriah. Oh, perhatikan teman-teman, ketika mereka bilang pemberontak kepada warga Suriah, Bashar Assad datang ke Suriah, mereka Syiah Rafidhah ini datang ke Suriah, penjajah mereka. Ketika mereka mulai mendapat kekuasaan, diberontak oleh warga asli Suriah. Kita tidak mau dipimpin Syiah Rafidhah, dibantai habis-habisan. Tapi Suriah tak mau menyerah, mencoba melobi beberapa negara untuk memerdekakan negaranya. Dan akhirnya apa? Ya, tahun 2025 Suriah merdeka atas bantuan Arab Saudi dan Amerika. Perhatikan baik-baik. Melalui bantuan Arab Saudi dan Amerika, Suriah merdeka. Jadi sekarang teman-teman, Amerika ini, perhatikan, Amerika ini kuat. Amerika kaya, negara yang tidak bisa kita bantahkan kekuatannya. Makanya ketika Arab Saudi bergandengan tangan dengan Amerika, dengan bujuk rayu, dengan rasa persahabatan dengan Amerika, Suriah lepas dari Syiah Rafidhah, merdeka sampai sekarang. Dan alhamdulillah, dalam waktu 1 tahun setelah dideklarasikan Suriah merdeka, tumbang Bashar Assad, akhirnya Suriah sudah mulai membangun kekuatan baru, teman-teman, yang sudah terhitung. Karena kan baru nih, kekuatan militernya baru dibentuk, baru dibangun, baru disusun. Tapi Suriah sudah berhasil merekrut sekitar 130.000 personel militer aktif dan memiliki 330.000 militer cadangan. Dan meskipun masih dalam masa pembentukan pertahanan Suriah dengan bantuan Saudi, jadi mana Saudi punya hubungan yang sangat baik dengan Amerika, Suriah sudah mulai terlindungi dan mulai membangun kekuatannya, teman-teman. Bukan untuk berperang, tapi untuk bertahan dari ancaman-ancaman teror dari Syiah kembali. Karena hanya Syiah yang akan menteror Suriah itu. Dan begitupun Palestina. Ya, kenapa Presiden resmi Palestina tidak mendukung Hama, tidak berafiliasi dengan Iran? Ya karena mereka lah terorisnya. Yang membuat Palestina hancur ya mereka. Sedangkan Presiden Palestina berhubungan dekat dengan Arab. Untuk apa? Memerdekakan Palestina tanpa konflik. Oh, Harry Plus kok gak mau konflik? Konflik dong, perang dong. Karena apa? Kalau gak ada perang, gak ada yang narik donasi.
Tapi ya sudahlah, bagi mereka yang selama ini membangun narasi-narasi kalau Arab Saudi tidak membantu, ya kalau kalian berpihak kepada Iran, perang tidak akan berakhir karena rezimnya teroris. Tapi kalau kalian berpihak dengan negara Arab, maka tidak akan ada konflik karena negara Arab lebih mengedepankan solusi dua arah untuk mendamaikan negara yang berperang. Selesai bangun peradaban tanpa perang, itu yang ingin dibangun. Tapi bagi orang yang mau perang, ya ini gak masuk akal, harus perang. Aduh ya Allah, jadi kita mau melihat dari segi manapun, rezim teroris Iran memang biang kerok dari segala kerusakan, pertumpahan darah dan kehancuran. Bukan Harry Plas yang bilang, tapi warga tanah Syam sendiri. هي دولة تثير القلاقل في الوطن العربي هي دولة تثير القلاقل في الوطن العربي والإسلامي. فيها اللي هو غلو مغالاة في الدين والقرآن الكريم. هي دولة كفر مش دولة إسلامية، وادعوا إنها دولة إسلامية. ايش يعني ايران داعمة الارهاب الشيعي العلوي في سوريا ضد المسلمين السنة. إيران هي تعطي المسلمين. وشهد العراق السابق هو المنع تمدد